Halo semuanya, perkenalkan, saya Gafrila Hana Simanjuntak dengan nama Bagus Ionik 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama, organisasi dan manfaatnya. Organisasi itu apa? Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, dari organisasi ada banyak manfaat yang bisa dimiliki, seperti mendapat relasi sampai mendapatkan ilmu dan keterampilan, seperti kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Lalu yang kedua, sejarah Himakom dan regenerasi Himakom. Regenerasi organisasi adalah organisasi yang memiliki tujuan utama untuk memulihkan atau membangun kembali aspek-aspek penting. Nah, penamaan nama Bagus yang ada di Himakom awalnya tuh bertujuan untuk menghilangkan dan menghindari adanya bullying yang khususnya terjadi antar adik dan kakak tingkat. Maka dari itu, di Himakom memiliki nama Bagus agar kakak tingkat bisa menjaga adik tingkatnya atau bisa juga membimbing adik tingkatnya secara akademik. Nah, selain itu pastinya udah nggak asing sama kata kaderisasi di dalam himpunan. Kegiatan kaderisasi tidaklah harus membentak atau menghukum karena akan mengakibatkan ketakutan, tidak menghargai, dan saling membandingkan. Yang ketiga, organisasi dan relevansinya di era saat ini. Meskipun mungkin mengalami beberapa perubahan dalam bentuk dan pendekatannya, organisasi tetap memiliki relevansi yang tinggi di era saat ini. Poin yang pertama dari struktur dan koordinasi. Organisasi menyediakan kerangka kerja untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan dalam lingkup yang lebih besar. Poin yang kedua, dari pengembangan spesialisasi dan keahlian, di mana organisasi memungkinkan pengembangan keahlian di berbagai bidang. Lalu poin yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Organisasi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui pembagian kerja, pengaturan tugas, dan lainnya. Lalu poin yang keempat, koordinasi dan adaptasi. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan merespons perubahan akan menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis. Lalu poin yang kelima, pengembangan karyawan dan budaya organisasi. Organisasi memberikan kerangka kerja untuk pengembangan karyawan dan pembentukan budaya organisasi yang positif. Yang keempat, MPA. MPA Himakom Polban adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. Visi MPA Himakom Polban adalah sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Misi MPA Himakom Polban yang pertama, mengoptimalkan 5 fungsi MPA Himakom Polban secara situasional. Poin kedua, memaksimalkan komunikasi dan mengkoordinasi antar anggota MPA Himakom Polban. Dan poin ketiga, hubungan yang harmonis dengan internal dan eksternal Himakom Polban. Hak MPA Himakom Polban yang pertama, berhak menetapkan garis besar kebijakan himpunan yang merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan aspirasi anggota Himakom Polban yang ditetapkan oleh MPA Himakom Polban setiap kepengurusannya. Yang kedua, berhak meminta pertanggungjawaban atas rencana kerja lembaga eksekutif minimal 1 kali dalam masa kepengurusan apabila sewaktu-waktu dipandang perlu. Yang ketiga, MPA Himakom Polban berhak membentuk badan khusus untuk membantu mengerjakan tugas-tugas legislatif apabila diperlukan. Tugas-tugas ini bisa berupa penyusunan dan perumusan kebijakan, pembahasan peraturan organisasi, dan lainnya. Lalu yang keempat, berhak membubarkan lembaga eksekutif Himakom Polban apabila terbukti telah menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban yang berlaku. Hak yang kelima, berhak melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Hak yang keenam, berhak menentukan legalitas dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif Himakom Polban. Selanjutnya persidangan. Ada 3 macam
sidang yang ada di Himakompolban. Yang pertama sidang paripurna yang merupakan sidang tertinggi di Himakompolban dan merupakan keputusan tertinggi yang mengikat seluruh anggota Himakompolban tanpa terkecuali. Sidang ini dilaksanakan untuk pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakompolban. Lalu sidang yang kedua, sidang umum. Sidang umum ini seperti pelantikan MPA Himakompolban beserta anggotanya, pelantikan ketua Himakompolban, pengesahan GBKH, pengesahan aturan lainnya, pertanggungjawaban lembaga eksekutif Himakompolban, pertanggungjawaban MPA Himakompolban, pencabutan mandat ketua MPH Himakompolban beserta anggotanya, dan pencabutan mandat ketua Himakompolban. Lalu sidang yang ketiga, sidang istimewa, di mana bersifat mendesak dan memerlukan penyelesaian secepatnya yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Yang kelima, Badan Eksekutif Himakom. Lembaga eksekutif Himakompolban merupakan pelaksana mandat MPA Himakompolban. Himakompolban ini adalah badan yang menghimpun anggota Himakompolban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakompolban. Visi eksekutif Himakompolban adalah terwujudnya anggota Himakompolban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya, juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Misi dari eksekutif Himakompolban yang pertama, memfasilitasi para anggota Himakompolban dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Misi yang kedua, meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini. Dan misi yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antar Himakompolban agar terwujudnya kepedulian sesama anggota di dalam Himakom maupun di luar Himakom. Yang keenam, ada Biro Adkes yang berkaitan erat dengan surat persuratan. Nah, ada 4 jenis surat yang sering dibuat untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. Yang pertama, surat permohonan. Contohnya permohonan penerbitan sertifikat atau permohonan peminjaman sarana dan prasarana. Jenis surat yang kedua, surat pernyataan. Contohnya pernyataan berkegiatan ketua himpunan. Yang ketiga, surat undangan. Contohnya undangan narasumber. Dan yang keempat, surat keterangan. Contohnya surat keterangan aktif himpunan. Nah, Biro Adkes pastinya berkaitan erat dengan proposal dan LPJ yang akhirnya akan diajukan, tetapi sebelumnya harus direvisi terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan pada pembuatan dokumen. Nah, untuk revisi proposal dan LPJ ini pertama-tama dari sekretaris program kerja ke ketua Biro Adkes, lalu ke sekretaris umum himpunan, lalu ke ketua himpunan, lalu ke sekretaris umum BEM dan pembina himpunan. Nah, setelah sudah selesai, maka bisa dilakukan tanda tangan untuk dilakukan pengajuan. Nah, untuk alur pengajuan proposal dan LPJ, pertama-tama dari ketua pelaksana, lalu ke ketua himpunan, lalu ke pembina himpunan, lalu ke ketua jurusan, lalu ke ketua BEM, dan terakhir ke wakil dekan 3. Yang ketujuh, Biro Keuangan. Biro Keuangan ini pastinya gak asing sama RAB dan SPJ. RAB itu apa? RAB atau Rencana Anggaran Belanja adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja. Sedangkan SPJ atau Surat Pertanggungjawaban adalah bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penata usahaan keuangan dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Untuk alur proses pencairan dana, pertama-tama kwitansi pembelian asli difotokopi sebanyak sekali, lalu kwitansi asli diserahkan ke manajemen. Setelah itu Ormawa mendapatkan kwitansi dari Polban, kemudian
meminta kembali tanda tangan dan cap untuk kwitansi polban dari pihak penjual, lalu yang terakhir menyerahkan kembali kwitansi asli dan kwitansi polban ke manajemen. Yang ke-8 ada sertifikat. Untuk alur pembuatan sertifikat, pertama-tama pengajuan permohonan pembuatan e-sertifikat. Setelah pengajuan permohonan, bisa mengirimkan desain sesuai dengan format yang diminta. Lalu setelah kirim desain, bisa mengirimkan data penerima dalam bentuk Excel. Sekian dari saya, terima kasih.